The most ever taken by a single counter in one night. Funny thing though, I never saw Mickey Rose. Halo brother semua, semoga tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Sekedar disclaimer sebelum nonton video ini, silakan rebahan dan sekali dicomot gorengannya. Yuk lanjut, inilah 21. Film 21 atau 21 atau Selikur adalah film Amerika yang dirilis tahun 2008. Film ini disutradarai temannya Mas Hanung Bramantyo, Robert Laketik. Kita langsung saja ke alur filmnya. Di sebuah kota metropolitan Boston, seorang pria tengah bersepeda menyusuri kota yang ramai menuju kampus Harvard Medical School. Ia berencana untuk mengikuti seleksi beasiswa Robinson, yaitu beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang biaya pendidikannya 100% gratis. Pria ini bernama Ben Campbell, ini tampangnya. Ben adalah mahasiswa berprestasi jalur Kementerian Agama di Universitas MIT yang tinggal menunggu kelulusannya. Dia hendak mendaftar ke Harvard Medical School untuk mengambil S2 kedokteran. Scene berpindah di sebuah tempat di mana Ben hendak mengikuti seleksi beasiswa Robinson. Di depannya sudah ada seorang petugas penyeleksi, sebut saja Pak Sugiono. 4.0 GPA, 44 MCAT. You were accepted early into school here at Harvard Med. Absolutely. We have 70. Iya betul, Pak Sugiono melihat catatan prestasi Ben yang sempurna. Pak Sugiono berkata bahwa tahun ini sudah ada 76 pendaftar beasiswa Robinson dan semuanya memiliki prestasi yang sama hebatnya dengan Ben. Singkatnya, Ben menjelaskan tujuannya mengikuti seleksi beasiswa yang tak lain adalah masalah biaya. Pak Sugiono bilang niat saja tak cukup. Calon penerima beasiswa Robinson harus memiliki sesuatu yang memukau dan berbeda dari yang lainnya. Pak Sugiono kemudian memintanya membuat esai. Ben pelanga-pelongo, kebingungan dan tampak pesimis. Scene berpindah dengan terburu-buru Ben naik sepeda menuju sebuah toko baju, nyari thrift shop kayaknya. Bukan ding, ternyata Ben bekerja di sebuah toko baju rupanya. Sangat mandiri demi menghidupi dirinya sendiri. Di dalam toko ada teman Ben yang bernama Miles Al-Ngempeti, kita sebut saja Mules. Ia juga sekampus dengan Ben. Ben ngomong ke Mules kalau dia disuruh membuat esai tentang kisah hidupnya yang bombastis, meskipun dengan pengalaman hidup yang minim. Sementara Mules melihat kurang bombastis apa temannya yang satu ini. Ben ngomong ke Mules kalau dia sangat membutuhkan beasiswa Robinson ini karena biaya kuliah dan kebutuhan hidup di Harvard Med sebesar $300.000. Coba dikonversikan sendiri ke rupiah, jangan manja. Pada malam harinya Ben merayakan ulang tahunnya bersama sang ibu, Mules dan satunya lagi Ricky. Nah, Ricky ini muncul kalau lagi ada undangan ultah saja. Setelah potong kue, tiup lilin dan lempar adonan telur tepung terigu di sela-sela pembicaraan. I nailed the specs on the 209 last night after 90. Oh, this is good. Miles, this is good. Ya, Mules menunjukkan secari kertas yang berisi progres perkembangan proyek robot yang dikerjakannya bersama Ben. Ia juga mengatakan bahwa akan ada kompetisi 209 di SCBD, yaitu ajang untuk menentukan siapa perancang robot tercanggih. Nah, Bonge juga ikutan tuh. Scene berpindah di suatu kelas perkuliahan, seorang dosen sedang menjelaskan teori Newton. Si dosen kemudian bertanya siapa yang bisa menjelaskan teori ini. Ben yang ikut kelas ini kemudian menjawab bahwa Newton mencuri teori ini. Sang dosen dan ludah penasaran. Ben melanjutkan bahwa Joseph Robinson telah menemukan metode ini 50 tahun sebelumnya dan ia adalah penemu yang sebenarnya. Si dosen terkesan dan agak kikuk dengan jawaban Ben. Namanya dosen dan gak pingin kelihatan gimana sama mahasiswanya. Ia kemudian akan mengapresiasi Ben dengan nilai tambahan jika berhasil menjawab pertanyaan berikutnya. Si Ben juga nurut saja. Dosen langsung bertanya dengan kasus acara di salah satu stasiun TV yang dulu pernah viral. Pertanyaannya yaitu, jika ada 3 pintu yang di dalamnya berisi 1 mobil baru dan pintu sisanya hanya ada 2 ekor kambing, kamu akan pilih pintu yang mana? Ben menjawab pintu pertama lah. Oh, si dosen lagi ngajak main Superdol 2000 nih. Kemudian si dosen melanjutkan, jika salah satu pintu dibuka, contoh pintu ketiga dan berisi kambing, apakah kamu masih tetap memilih pintu pertama atau ganti pintu kedua? Apakah kamu berubah pikiran? Ben kemudian menjawab, iya. Si dosen mengatakan ke Ben, ingat loh, pembawa acara pastinya mengetahui letak mobil berada. Bagaimana kau tahu ia tidak mempermainkanmu? Lalu Ben menjawab tercerah, aku menjawab berdasarkan statistik, berdasarkan perubahan variabel.
Awalnya ketika aku diminta untuk memilih pintunya, aku memiliki peluang 33,3% menjawab benar. Setelah satu pintu terbuka dan menawarkan pilihan kembali, sekarang menjadi 66,7% jika aku memilih pindah. Mendengar jawaban tersebut, si dosen menimpali, "Iya benar." Ia nampak terkesan dengan Ben. Kemudian kelas selesai. Sudah begitu saja. Scene berpindah di sebuah gor kampus. Ben sedang bermain basket dengan kedua temannya. Beberapa saat kemudian, boom! Ya, Ben terbelalak melihat cewek cantik berjalan tak jauh di depannya. Kemudian si Mules menyarankan ke Ben untuk ta'aruf dan syukur bisa mengajaknya makan bersama. Lumayan untuk nambah bahan esai. Ben hanya tersenyum mendengar perkataan Mules. Di malam harinya saat Ben sedang belajar di ruang kampus, tiba-tiba datang seorang pria, sebut saja Mas Sander. Ia mengajak Ben masuk ke ruangan yang di dalamnya sudah terpenuhi beberapa mahasiswa yang duduk melingkar di meja. Di meja tersebut ada seperangkat alat untuk bermain kartu. Mereka bernama Kiana, Fisher, Choi, Jill, dan seorang dosen yang sebelumnya mengajak Ben main Super Doll 2000, sebut saja Pak Mickey. Ben mengira bahwa ini merupakan perkumpulan ekstrakurikuler matematika. Ternyata bukan. Pak Mickey kemudian menanyakan ke Ben, apakah kamu pernah mendengar permainan blackjack? Studied blackjack? No. You're given 2 cards. If the dealer goes over, they lose. Apakah Anda bicara tentang menghitung kartu? Tanya si bocah polos itu. Bukan, aku bicara tentang menjadi kaya raya, jawab Pak Mickey. Ben masih diliputi kebingungan, maklum dia nggak terbiasa dengan hal-hal yang membuang waktu begitu. Pak Mickey mempertegas lagi bahwa ini adalah permainan kartu yang menguntungkan dan dia ingin Ben gabung dalam tim. Ben tampak masih ragu, kemudian mahasiswa-mahasiswa tadi mengatakan bahwa ini adalah permainan kartu yang biasa dimainkan di akhir pekan di kota Vegas. Pak Mickey juga berusaha meyakinkan Ben bahwa kampus MIT tidak memantau dirinya. Ia terus membujuk Ben agar mau masuk tim, namun Ben tetap menolak dan pergi begitu saja. Esok harinya saat Ben bekerja di toko baju, Jill datang menemui Ben untuk membujuknya masuk ke dalam tim. Ia juga mengimbangi berbagai keuntungan dan tidak harus bekerja lagi di toko baju ini. Kemudian Ben mengatakan, "Aku nggak bisa." Jill pun pergi meninggalkan Ben. Kemudian scene mengarah di suatu ruangan tanpa Pak Mickey sedang melatih mahasiswanya bermain kartu. Kartu dibagikan dan ia menanyakan berapa jumlah poin yang akan muncul. What's the count? +9. No. Plus 11. No. Plus 9? You're just following Jill. People, please. Ya benar, tak ada yang berhasil menjawabnya dengan benar. Hingga tiba-tiba Ben muncul seketika dan menjawab +13. Pak Mickey membenarkan dan menyuruhnya duduk. Ben kemudian berjudi, astagfirullah, maksudnya bermain kartu bersama 4 temannya. Singkatnya, hari demi hari dia dan temannya terus berlatih. +9. Cats have 9 lives. Cat. Every card had a value. That's 13. A high card created a whole new language. +6. Gun. +15. Paycheck. Ya, dia diajarkan setiap rahasia dari kartu. Di pagi hari, Ben berjalan bersama Pak Mickey di sebuah taman. Ben mengatakan kepada Pak Mickey bahwa ia mau melakukan ini demi 300.000 US dollar untuk biaya kuliahnya. Jika sudah cukup maka ia akan keluar tim. Pak Mickey hanya mengatakan bahwa nanti akan ada sistem pendeteksi wajah yang terpasang di kasino. Ia juga meyakinkan Ben bahwa apa yang dilakukannya tidak ilegal karena menghitung kartu tidak dilarang toh. Kemudian scene berpindah di suatu ruangan yang tak begitu terang tanpa ada seseorang yang sedang disiksa dengan pukulan oleh pria besar. Sembari memukul ia mengatakan bahwa sistem ini tak bisa dikalahkan, sedangkan orang yang dipukul nampak tak berdaya. Di tempat lain, Ben, Pak Mickey dan kawan-kawannya sedang berkumpul di sebuah warung kopi. Mereka nampak mengobrol membahas cara bermain kartu di kasino. Ya, tampak Jill tengah menjelaskan ke Ben tentang simulasi permainan kartu di kasino. Dari keterangan tersebut, Ben tampak sudah memahami sistemnya. Lantas kemudian Pak Mickey berujar, I think he's going to be ready for a little trial run tomorrow. Where? You'll find out. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan secangkir kopi. Kemudian scene berpindah di suatu malam, Ben berjalan kaki menyusuri jalan untuk mencari alamat yang tertera di secari kertas yang ia bawa. Setelah memastikan alamat yang dimaksud tepat, ia langsung mengetok pintu dan keluar seorang laki-laki yang kemudian menyambut Ben. Setelah masuk, tiba-tiba ya, ruangan tersebut adalah sebuah kasino yang mana teman-teman Ben juga ada di sana duduk berpencar seolah-olah tak saling kenal. Ben duduk di salah satu meja judi. Ia kemudian mengeluarkan beberapa uang untuk taruhan.
Singkatnya, Ben menang. Ia mulai menikmati permainan kartu ini. Namun saat permainan kedua mau dimulai, boom! Ternyata Ben ditangkap oleh sekelompok orang dan membawanya ke suatu tempat. Dan sang penculik menanyakan berapa jumlahnya. Ben masih bingung hingga ia menjawab plus 13. Penculikan ini rupanya adalah uji coba timnya sebelum mengikuti permainan blackjack yang sesungguhnya di Vegas. Malam berikutnya Ben berjalan bersama Pak Mickey di tengah festival Imlek. Pak Mickey mengingatkan hal penting kepada Ben saat akan pergi ke Vegas. You in? Yeah. We're counting cards. We're not gambling. People lose control. You will not. Scene berpindah, waktu yang ditunggu pun tiba. Ben dan timnya pergi ke Vegas. Sesampainya di hotel tak lupa Pak Mickey memberikan mau'idoh hasanah sebelum ke kasino. Isi dari nasihat tersebut berupa kehati-hatian terhadap pantauan CCTV dan tak saling kenal satu sama lain. Pak Mickey menghimbau untuk merubah identitas mereka guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan di kota Vegas. Alhasil, mereka meluncur ke kasino, sementara Pak Mickey sebagai ketua tim hanya menunggu di hotel. Sudah uzur untuk bermain kartu. Saat di kasino mereka duduk berpencar, Fisher dan Choi duduk di meja ujung namun masih bisa memantau Ben. Jill duduk membaur dengan orang-orang sedangkan Kiana sudah di meja judi dan ia langsung memberikan kode tangan di belakang yang artinya siap untuk bermain. Kemudian Ben langsung menghampiri meja tersebut dan menukarkan uang sebesar $10.000 untuk taruhan. Kiana yang di sampingnya langsung mengatakan minuman ini terlalu manis. Ben teringat kode manis adalah plus 16. Sang bandar mulai membagikan kartu di meja. Taruhan Ben sudah terpasang. Ben mulai menghitung jumlah angka yang keluar dari setiap kartu yang dibagikan oleh bandar dan ternyata 10, king, 9. Ya, perhitungan Ben tepat dan ia memenangkan permainan pertama. Singkat cerita, permainan terus berlanjut dan nasib mujur berada di pihak Ben hingga dia pulang dengan menjinjing gepokan uang cash lantas pergi meninggalkan kasino. Minggu berikutnya ia kembali datang ke kasino. Mereka melakukan pola seperti yang sudah direncanakan. Kali ini Jill memberikan kode bahwa mejanya sedang panas. Ben menghampiri meja tersebut dan Jill memberikan kode lagi dengan kata gajian yang artinya plus 15. Situasi bau tak sedap pun mulai terendus. Pria besar sebut saja Choli dan satunya lagi Mastur adalah pengawas kasino. Mereka mendapatkan laporan bahwa beberapa hari terakhir telah mendapatkan kerugian besar di meja 4 dan 5. Scene berpindah, Ben dan tim kembali ke Boston. Sesampainya di kota itu ia menyempatkan diri untuk mampir ke rumah menemui ibunya. Rupanya ia kangen dengan sayur lodeh emaknya. Sembari mengobrol, ibunya memberikan uang saku cukup besar untuk membantu mencukupi kebutuhan biaya kuliah Ben. Namun Ben menolaknya. Walaupun kenyataannya ia sangat butuh duit itu, sungguh anak yang bijaksana. Mungkin Ben teringat bahwa ia sudah bisa cari uang haram sendiri. Kemudian ia mengatakan ke ibunya bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan beasiswa Robinson. I got the Robinson scholarship. Oh my, this is amazing. I am so proud of you. Seketika ibunya sangat terkejut dan bangga dengan apa yang telah didengar dari putranya. Setelah menemui ibunya, Ben kemudian kembali ke asrama. Setibanya di kamar, Ben langsung menyimpan uang hasil judinya di atas plafon tempat tidur. Tiba-tiba kedua temannya datang, yaitu Mules dan Pole. Ya, mereka bertanya kemana Ben selama ini. Scene berpindah, akhir pekan telah tiba. Ben dan timnya pergi ke Vegas kembali. Ia merasa hidupnya sudah berubah dan telah berhasil mengumpulkan uang sebesar $100.000 dan masih kurang $200.000 lagi untuk mencapai targetnya. Di Boston ia hanya seorang mahasiswa biasa, namun di Vegas ia merasa bisa jadi siapa saja. Saat Ben dan tim mulai terbiasa bermain kartu dan terus mendapatkan kemenangan, Choli diam-diam memperhatikan Ben dari kamera CCTV. Take a look at this. Tape from last week. Got a big roll and he's crushing your tape. So is he counting or is he just getting... Kita melompat ke scene di mana di depan kampus Ben berpapasan dengan Fisher. Namun ia tak menggubris saat disapa. Rupanya si Fisher mulai cemburu dengan pencapaian Ben. Setelah itu Ben juga berpapasan dengan kedua temannya Mules dan Pole. Namun namanya film ya, mereka mulai curiga dengan tingkah Ben akhir-akhir ini. Apalagi setelah resignnya Ben dari toko baju tempatnya bekerja. Tapi Ben tak menanggapi dengan serius lalu meninggalkan mereka.
Scene pun berpindah, tim kembali menuju kasino. Setelah Kiana memberikan kode ke Ben, ia duduk di sampingnya. Namun tak disangka, kali ini Fisher ikut duduk semeja dengan Ben dan Kiana, dan sontak yang lainnya pun bingung. Di sisi lain, Chole sedang mengawasi tingkah Ben. Ia mulai mengetahui bahwa Ben bekerja sama dengan beberapa orang di sekelilingnya. Di meja judi, Fisher mulai mengganggu konsentrasi Ben. Ia terus saja mengoceh, namun Ben berusaha tidak menanggapinya dengan serius. Tapi Fisher terus saja meledek Ben. Don't I? How someone love that scene in Vegas when the retard win. Kiana yang tak tahan mendengar ocehan Fisher, ia langsung menyiramkan minuman ke arah pengunjung lain dan keributan pun terjadi. Di saat keributan berlangsung, Ben berusaha mengamankan koin-koinnya kemudian kabur. Chole yang melihat keributan itu langsung berusaha untuk menangkap Ben, namun gagal maning son. Ben kemudian menemui teman-temannya yang sudah duluan ke diskotik. Sampai di sana Ben meluapkan amarahnya ke Fisher, untung Choi menahannya. Pak Mickey tiba-tiba datang memberikan tiket kepulangan Fisher. Ya, dia dikeluarkan dari tim. Fisher tidak terima dengan keputusan Pak Mickey, namun tatapan ojan Pak Mickey, ia pasrah. Scene berpindah, Ben kembali ke asramanya. Tak lupa ia menyimpan uang hasil judinya di atas plafon dan kini uangnya sudah semakin banyak. Kemudian ia mendatangi Mules dan Pole yang sudah menunggunya di taman. Namun temannya mulai kecewa dengan sikap Ben. It's wrong size. Damn it, Ben. Miles, calm down, all right? It was, I think we're gonna have to go at this without you, man. fine. Ya, akhirnya Mules mengeluarkan Ben dari tim robotik. Pada malam berikutnya Ben kembali ke meja judi, namun karena banyak masalah dan pikiran kali ini Ben mengalami kekalahan. Perhitungannya tidak tepat. Singkatnya kekalahan demi kekalahan terus menghampirinya. Bahkan kode yang telah diberikan temannya untuk menyudahi permainan telah diajukan Ben. Karena keegoisannya Ben pun malam ini tak beruntung. Setibanya di hotel, Pak Mickey memarahi Ben yang telah membuatnya rugi $200.000. Pak Mickey minta ganti untung. Ben yang ikut kesal kemudian menanyakan kenapa Pak Mickey tidak ikut main dan hanya dirinya dan teman-temannya yang menanggung risiko. Mendengar perkataan dan sikap Ben, Pak Mickey akhirnya keluar sendiri dari tim. Kejadian tersebut membuat Ben meminta kepada tim untuk terus main tanpa Pak Mickey. Sementara teman satu timnya merasa hal tersebut bukanlah ide yang bagus. Namun Ben tetap meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa akan ada keuntungan yang lebih besar tanpa adanya Pak Mickey. Singkatnya teman satu timnya menyetujui ide Ben, tapi Jill kemudian menghampiri Ben dan berkata, What happened to $300,000 and I'm out? How much do you have saved back in All right, Boston? I've got $315 grand. I like being here. So does everybody else. You are the big player. Pada malam berikutnya mereka berempat mendatangi kasino lagi. Kali ini Ben yang memimpin tim dan tetap menjadi pemain besarnya. Saat Ben sudah mulai mengikuti permainan kartu, dari sudut kasino terlihat Pak Mickey mengawasi gerak-gerik Ben dan kemudian menelpon seseorang. Ya, pria tua tersebut menelpon si Mastur. Kemudian Mastur melaporkan ke Pak Chole apa yang ia dengar. Chole dan petugas lainnya kemudian turun menuju meja di mana Ben sedang main. Jill tahu ada yang tidak beres. Ia kemudian melapor ke Kiana, namun mereka malah pergi meninggalkan Ben. Malang sekali. Yeah, I think we have a serious problem over there. Except it just recently started paying dividends, am I right? I don't think they're gonna help. Let's go. Come on. Let's take a walk. Ya, akhirnya Ben dibawa ke ruangan khusus. Di ruangan itu Ben diinterogasi dengan sesekali disiksa dengan pukulan-pukulan yang keras. Tak kuat mendapatkan siksaan yang terus-terusan, Ben meminta ampun kepada Chole dan kawannya, namun mereka tak menggubris. Chole mengecam jika Ben terlihat di kota ini, mampuslah dia. Di sini terungkap bahwa Chole pernah berurusan dengan Pak Mickey dan ia masih mencari-cari keberadaan Pak Mickey. Makanya si pria tua itu nggak muncul di kasino. The most ever taken by a single counter in one night. Funny thing though, I never saw Mickey Rose. Ben akhirnya keluar kasino dengan wajah babak belur. Ia pulang ke Boston dan tak sempat mampir ke K24. Sesampainya di kampus, ia membuka loker dan ada sebuah surat. Tiba-tiba ya, surat itu adalah pengumuman ketidaklulusannya dalam mata kuliah yang diampu oleh Pak Mickey. Belum juga kesedihan mereda, ia juga kehilangan uang yang telah dikumpulkannya selama ini. Ya, Pak tua itu yang telah mengambil semua uang simpanan Ben. Lengkap sudah kesedihannya.
Scene berpindah, Ben kemudian menemui Jill untuk menceritakan semua yang telah direnggut oleh Pak Mickey. Dengan nada untuk meyakinkan Jill, Ben menginginkan untuk mendapatkan kembali haknya. Beberapa waktu kemudian di acara pesta, Ben menemui Pak Mickey untuk kembali menjalankan bisnis permainan kartu. Awalnya Pak Mickey menolak, namun karena Ben membujuknya dengan mengatakan, That's why I was thinking maybe you should be the other big player. And if we do well, we might even get that sabbatical. Just went back to the head of the class. Tim yang dulu bubar akhirnya satu kembali dengan tambahan Pak Mickey yang ikut menjadi pemain utamanya. Kali ini adalah permainan terakhir dengan target kemenangan yang sangat besar. Sebelum meluncur ke meja judi, Pak Mickey memberikan instruksi. Kali ini bukan Mauidu Hasanah. The drill if things get ugly. We meet at the Fox Strip Club. Let's go make a killing. Singkatnya, tim meluncur ke TKP dengan penyamaran yang sempurna. Pada meja pertama, Ben mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Kemudian ia berpindah ke meja berikutnya dan Pak Mickey yang sudah menyamar juga ikut gabung dengan taruhan yang begitu banyak. Mereka pun mendapatkan banyak kemenangan bersama hingga tiba-tiba ya, itu adalah kode Jill bahwa ada petugas yang datang. Dengan tergesa-gesa, Ben dan Pak Mickey berusaha mengumpulkan semua koin yang mereka raih ke dalam kantong. Setelah itu mereka kabur meninggalkan meja judi. Melihat targetnya kabur, Coli dan kawan-kawannya bergegas untuk mengejar mereka. Karena semakin terdesak, Pak Mickey meminta Ben untuk memberikan kantong yang berisi koin ke dirinya dan mengatakan akan membaginya di titik pertemuan yang telah disepakati. Mereka kemudian berpisah. Ben lari bersama Jill ke arah yang berbeda dan Pak Mickey keluar gedung lewat pintu belakang. Ia langsung masuk ke sebuah mobil yang sudah menunggunya di depan pintu keluar. Saat di dalam mobil, Pak Mickey dengan wajah bangga lalu membuka isi kantongnya dan boom! Ya, malah dapat coklat. Pingin menipu malah keduluan ditipu. Sudah jatuh tertimpa tetangga, bukan tangga lagi. Ternyata sopir di depannya yang menjemputnya di pintu keluar itu adalah petugas kasino yang telah lama mencari dirinya. Oke, kita flashback dulu. Di mana kita diperlihatkan saat-saat Ben diinterogasi dan dipukuli Coli. Ternyata I never saw Mickey Rose after that. But I think I want to see him now. You just bring me Mickey Rose, kid. iya, Coli menawarkan kesepakatan ke Ben untuk membantu menangkap Pak Mickey yang sebelumnya telah membuat Coli merugi besar. Jika setuju, Ben akan diampuni dan Ben menyetujui kesepakatan itu. Singkatnya, sebelum permainan kartu dimulai, Ben dan Jill telah menyiapkan sekantung berisi koin coklat untuk menukarnya dengan koin yang asli saat sebelum diberikan ke Pak Mickey. Begitulah ceritanya. Ben kemudian berhasil keluar gedung bersama Jill. Lalu Coli datang dan mengucapkan kamsahamnida. Namun saat Ben merasa sudah beres dan mau pergi, Coli meminta Ben untuk meninggalkan tasnya. Tahu aja ini orang. Ben tak menyetujui karena ini adalah hasil usaha dirinya untuk mendapatkan kembali apa yang telah direnggut oleh Pak Mickey. I need this. How to get everything you want in this life. Because you're smart, you're gonna leave the bag. Akhirnya Ben menyerahkan kantong koinnya dan pergi. Pada akhirnya Pak Mickey tertangkap dan diinterogasi oleh Coli. Singkatnya, Coli bisa mendapatkan lagi uang pensiunannya yang sebelumnya tertahan akibat kerugian kasino. Ben yang sebelumnya berbohong kepada ibunya terkait beasiswa Robinson akhirnya jujur. Lion, well, she still loved me. I scored the prettiest girl in school. I made hundreds of thousands of dollars counting cards. How's that for life experience, Professor? Did I dazzle you? Ya, film pun selesai. Dari film ini kita mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang instan maka akan hilang dengan instan juga. Ingat kata Bang Haji, judi pasti tidak akan ada yang pernah jaya dengan berjudi. Akhirnya kami tim Koma TV mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Hans, Assalamualaikum.